Pernah kepikiran nggak, siapa sih pahlawan tanpa tanda jasa di dunia digital kita? Hari ini kita bakal ngebahas mereka, perangkat-perangkat perantara yang bikin semua koneksi kita lancar jaya, mulai dari kirim email sampai streaming film favorit. Kelihatannya sepele ya pertanyaannya, tapi di balik itu semua ada serangkaian perangkat cerdas yang kerja keras di belakang layar. Yuk kita bedah satu persatu. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, perangkat perantara atau intermediary device itu ibarat jantungnya setiap jaringan. Gampangnya, anggap aja mereka ini polisi lalu lintas di jalan tol data. Tugas mereka ngatur arus informasi biar nggak ada tabrakan dan semuanya sampai ke tujuan dengan aman dan cepat. Coba deh bayangin, kita lagi di satu ruangan kecil, terus cuma mau nyambungin beberapa komputer aja. Gimana ya cara paling gampangnya? Nah, disinilah perangkat pertama kita ini beraksi. Kenalan dulu yuk, ini namanya hub. Ini solusi paling jadul dan paling simple. Sesuai namanya, dia ini cuma pusat koneksi. Harganya murah banget dan gampang pakainya. Pokoknya tinggal colok, langsung jalan. Tapi, di balik kesederhanaannya itu, ada satu kelemahan fatal, terutama soal cara dia berkomunikasi. Nah, ini dia masalahnya. Hub itu bisa dibilang nggak pinter. Kalau ada satu komputer kirim data, hub nggak tahu data itu buat siapa. Jadi, apa yang dia lakuin? Dia teriakin data itu ke semua komputer yang nyambung ke dia. Akibatnya, jaringan jadi berisik banget kayak pasar. Cuma satu perangkat yang bisa ngomong dalam satu waktu. Ini bikin jaringan jadi lambat dan boros banget. Jelas kan, metode teriak-teriak tadi nggak bisa dipakai terus-terusan. Kita butuh solusi yang lebih cerdas, lebih elegan, dan pastinya lebih efisien. Nah, disinilah muncul evolusi berikutnya, switch. Switch ini lompatannya jauh banget dibanding hub. Dia jauh lebih pintar. Ibaratnya, kalau hub itu tukang teriak, switch ini sutradara yang cerdas. Dia bisa membagi jaringan, ngurangin lalu lintas yang nggak penting, dan bahkan bisa kita atur buat keamanan ekstra. Inilah perangkat standar yang dipakai di hampir semua jaringan lokal modern. Terus, gimana cara kerjanya? Waktu switch nerima data, dia nggak asal teriak. Dia bakal lihat dulu alamat tujuannya. Ini alamat unik yang namanya alamat MAC. Kayak alamat rumah gitu. Begitu dia tahu tujuannya, dia bakal kirim data itu langsung ke port yang benar. Jadi dia ini kayak penyortir surat yang super efisien, bukan penyiar yang ngomong ke semua orang. Perbandingan ini udah ngejelasin semuanya ya. Hub itu berteriak ke semua orang, sementara switch berbisik langsung ke penerima yang dituju. Inilah yang bikin switch jauh lebih efisien dan jadi standar sekarang. Sementara hub, ya sekarang udah jadi barang museum. Oke, switch itu keren banget buat jaringan lokal. Tapi, gimana kalau kita ngomongin perusahaan raksasa, yang komputernya ada ratusan, atau bahkan ribuan? Satu switch doang jelas nggak bakal cukup. Kita butuh sebuah sistem, sebuah arsitektur. Kita mulai dari lantai paling bawah ya, lapis akses. Disinilah semua perangkat kita, komputer, printer, HP, nyambung ke jaringan. Ini pintu gerbang buat para pengguna. Switch di lapisan ini punya banyak fitur canggih, misalnya VLAN, yang bisa misahin jaringan Departemen Keuangan dan HR biar lebih aman. Terus ada Power over Ethernet atau PoE, yang bisa ngasih listrik lewat kabel jaringan. Jadi perangkat kayak telepon IP nggak perlu colokan listrik lagi. Praktis kan? Dan ada juga QoS, yang mastiin meeting online penting kamu dapat prioritas utama dibanding yang lain. Sekarang kita naik satu lantai ke lapis distribusi. Anggap aja ini manajer tengahnya. Dia ngumpulin semua lalu lintas data dari switch-switch di bawahnya, terus diatur sebelum dikirim ke lantai atas. Lapisan ini juga penting banget buat cadangan koneksi atau redundansi dan buat nerapin aturan-aturan keamanan, misalnya siapa boleh akses apa. Dan di puncak piramida, kita punya lapis inti atau core layer. Ini adalah jalan tol super cepatnya jaringan kita. Tujuannya cuma satu, mindahin data dalam jumlah super besar, secepat dan seandal mungkin. Nggak ada proses yang aneh-aneh di sini, yang penting cuma kecepatan murni. Jadi, kenapa sih repot-repot pakai 3 lapis begini? Jawabannya simple, biar rapi, teratur, dan gampang diurus. Model ini bikin jaringan jadi andal dan gampang buat dikembangin. Kalau ada masalah, kita tahu harus ngecek di lapisan mana. Setiap bagian punya tugasnya masing-masing. Oke, sekarang jaringan internal kita udah canggih banget, gede, dan efisien. Tapi ada satu masalah. Jaringan kita ini kayak sebuah pulau terpencil. Gimana caranya kita nyambungin pulau kita ini ke dunia luar?
alias ke internet. Nah, disinilah router berperan. Tugas utamanya itu spesifik banget dan krusial, menghubungkan jaringan yang berbeda. Ingat ya, kalau switch itu jagonya nyambungin perangkat kayak di dalam satu jaringan, router ini jagonya jadi jembatan yang nyambungin jaringan kita ke jaringan lain, termasuk ke jaringan terbesar sedunia, internet. Nah, kita udah kenalan sama semua pemain utamanya. Sekarang yuk kita lihat gimana mereka semua ini bekerja sama sebagai satu tim yang solid. Begini nih alur ceritanya. Data itu mulai dari perangkat kamu, terus dia nyambung ke switch akses. Kalau datanya cuma buat teman di sebelah ruangan, switch yang akan ngurus. Tapi begitu kamu mau buka Google, datanya harus keluar dari jaringan lokal. Nah, switch akan nerusin data itu ke router, dan router inilah yang jadi gerbang ke dunia internet. Semuanya bekerja sama dalam sebuah ekosistem yang teratur. Gimana? Seru kan? Setelah dengerin semua teori ini, mungkin ada yang tangannya gatel pengen nyoba sendiri. Kabar baiknya, kalian bisa banget, dan nggak perlu beli alat mahal-mahal kok. Kenalin, namanya Cisco Packet Tracer. Ini semacam game simulasi jaringan gratis dari Cisco. Kalian bisa bikin jaringan virtual, pasang-pasang switch dan router, konfigurasi semuanya langsung di komputer kalian. Cukup kunjungi skillsforall.com buat mulai. Ini cara paling asyik buat mempraktekkan semua yang kita obrolin hari ini. Jadi, dari hub yang super simple sampai arsitektur jaringan super kompleks yang bikin kita bisa kerja dari rumah dan nonton film sepuasnya, kita udah lihat evolusi yang luar biasa. Ini jadi bikin mikir, nanti waktu ada AI, metaverse, dan miliaran perangkat baru yang online, kira-kira gimana ya bentuk evolusi berikutnya dari para pekerja tak terlihat ini? Terima kasih sudah menyimak.